Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sumber pangan manusia yang belum dikenal umum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nura Indasari, nomor BP 1810241009, jurusan Agroekoteknologi, Universitas Andalas Kampus 3 dan Masraya. Sebelumnya, kita mengetahui dulu apa itu tanaman pangan. Tanaman pangan merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi manusia dan mampu menghasilkan produksi yang mengandung karbohidrat dan protein utama sebagai sumber makanan pokok bagi manusia. Di sini, adapun untuk berbagai kegunaan dalam tanaman pangan ini sendiri antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber energi. Yang kedua, memperbaiki sel dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga yaitu memperpanjang kelangsungan hidup manusia. Sumber pangan manusia yang belum dikenal secara umum. 1. Tanaman jewawut. Tanaman jewawut merupakan salah satu tanaman yang berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan sebagai sumber karbohidrat pengganti beras. Jewawut merupakan salah satu tanaman pangan atau sejenis tanaman serealia berbiji kecil. Komoditas ini pernah menjadi makanan pokok di berbagai negara di dunia, termasuk beberapa daerah di Indonesia sebelum budidaya padi dikenal. Namun, jawawut atau jewawut belum banyak dikenal dalam dibudidayakan. Jewawut memiliki keunggulan dibandingkan dengan tanaman sumber karbohidrat lain, seperti dapat tumbuh pada hampir semua jenis tanah termasuk tanah kurang subur, tanah kering, mudah dibudidayakan, umur panen pendek, dan kegunaannya beragam. Jewawut mengandung karbohidrat 74,16%, lebih tinggi dibandingkan gandum yang hanya 69%. 2. Gadung. Umbi gadung merupakan salah satu jenis tanaman umbi-umbian yang tumbuh liar di hutan-hutan, pekarangan maupun perkebunan. Pada umumnya, umbi gadung ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Namun, karena tanaman ini mengandung racun seperti dioscorin dan HCN, maka gandum masih belum terlalu banyak dikonsumsi. Selain memiliki kandungan karbohidrat, juga mengandung racun sianida yang dapat menyebabkan keracunan dan mematikan, sehingga perlu dilakukan beberapa proses untuk menghilangkan kandungan residu HCN atau meminimalkannya sehingga umbi gadung menjadi aman dan layak untuk dikonsumsi. 3. Hanjeli. Hanjeli merupakan tanaman sumber karbohidrat dan juga herbal yang dikenal di Indonesia dengan beberapa nama lain seperti hajeli, jelai, jali, japen, atau jeten. Selain dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, hajeli juga dapat berperan sebagai obat herbal dan bahan kerajinan. Dengan daya adaptasinya yang tinggi terhadap cekaman kekeringan maupun kebanjiran, potensi tanaman hanjeli untuk dikembangkan di Indonesia sangatlah tinggi. Potensi tersebut masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan petani terhadap manfaat serta teknik budidaya hanjeli itu sendiri. Tanaman hanjeli memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh manusia. Hanjeli mengandung protein, lemak, dan vitamin B1 lebih tinggi bila dibandingkan tanaman serealia lainnya. Demikian pula kandungan Ca pada tanaman hanjeli lebih tinggi dibandingkan beras, jagung, serta sorghum.
4. Quinoa. Quinoa atau quinoa dari bahasa Spanyol Chenopodium quinoa merupakan serealia semu yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indian di pegunungan Andes, Amerika Selatan. Quinoa disebut serealia semu karena bijinya bukan dihasilkan dari tumbuhan suku padi-padian. Daunnya dapat dimakan pula, sebagaimana bayam biji. Biji quinoa sangat ideal sebagai sumber gizi karena mengandung karbohidrat dan protein asam amino esensial yang lebih tinggi, juga sejumlah kalsium, fosfor, dan besi. Kandungan proteinnya lebih tinggi dibandingkan kentang, barley, dan millet, tetapi lebih rendah dari oat. Jenis-jenis protein yang terkandung dapat dikategorikan sebagai protein lengkap. Quinoa juga merupakan sumber serat pangan, kalsium dan fosfor serta tinggi magnesium dan besi. Quinoa tidak mengandung gluten sehingga mudah dicerna. 5. Porang. Porang atau dikenal juga dengan nama iles-iles adalah tanaman umbi-umbian dari spesies Amorphophallus muelleri. Manfaat porang ini banyak digunakan untuk bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air. Selain juga untuk pembuatan lem dan jeli yang beberapa tahun terakhir kerap diekspor ke negara Jepang. Umbi porang banyak mengandung glukomana berbentuk tepung. Glukomana merupakan serat alami yang larut dalam air. Biasanya digunakan sebagai aditif makanan, sebagai emulsifier dan pengental. Bahkan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan lem, ramah lingkungan, dan pembuatan komponen pesawat terbang. 6. Gayong. Gayong merupakan tanaman sejenis umbi-umbian yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan bahan baku industri. Di Indonesia sendiri, tanaman ini terdiri dari 2 jenis, yaitu gayong merah dan gayong putih. Penamaan jenis gayong tersebut karena warna umbinya. Gayong mengandung karbohidrat tinggi. Kandungan gizi gayong dalam 100 gramnya terdiri dari kalori 95 kalori, protein 1 gram, lemak 0,11 gram, karbohidrat 22,6 gram, kalsium 21 gram, fosfor 70 gram, zat besi 1,9 mg, vitamin B1 0,1 mg, vitamin C 10 mg, dan air 75 gram. 7. Gembili. Tak banyak lagi orang, apalagi generasi sekarang, yang mengenal tanaman gembili. Umbi-umbian yang masih banyak ditanam di pedesaan ini kini sudah jarang dijumpai di pasar, termasuk pasar tradisional. Padahal gembili dianggap sebagai bahan pangan berpotensi besar di masa depan. Gembili tumbuh dari suku gandum-ganduman, memiliki nama ilmiah yaitu Diochorea esculenta L. Umbi gembili biasanya direbus atau dikukus terlebih dahulu sebelum dimakan. Bertekstur kenyal seperti umbi gembolo, namun berukuran lebih kecil. Berbagai penelitian terus dilakukan untuk melestarikan keragaman hayati dan pengolahan umbinya. Di antaranya telah dilakukan penelitian akan kemungkinannya menjadi etanol. Itulah materi sumber pangan manusia yang belum dikenal secara umum. Apabila ada kesalahan saat penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.